tell you, I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Halo, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igintola, kelas 2D dengan NIM 1322134075, Prodi D4, jurusan Administrasi Bisnis dari Kampus Politeknik Negeri Ambon. Judul artikel ilmiah yang saya akan bahas melalui video ini adalah pengungkapan Blue Accounting dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Artikel ini merupakan hasil riset yang dilakukan oleh dosen kami, yaitu Bapak Ardiansa, SEMAK, dan Bapak Barus Umarela, SEMSIAK. Pada materi ini ada 4 yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian Blue Accounting. Yang kedua, Blue Economy. Yang ketiga, pengungkapan Blue Accounting dalam laporan keuangan. Dan yang keempat, kontribusinya terhadap pendapatan hasil daerah Maluku. Yang pertama, pengertian Blue Accounting merupakan turunan dari Blue Economic, mencakup pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut yang berkesinambungan atau sustainable, seperti pengembangan kawasan pesisir, komoditas masyarakat, inovasi teknologi, sumber daya manusia, pengawasan sumber daya alam, dan pemeliharaan sektor wisata pantai. Secara umum, fokus Blue Economic dimulai tahun 2013 sampai tahun 2025. Berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah sektor kelautan dan perikanan, maka implementasi Blue Accounting harusnya menjadi kesadaran semua pihak agar sektor pariwisata dan perikanan yang merupakan unggulan Provinsi Maluku terus terjaga kelestariannya serta berdampak terhadap pendapatan asli daerah atau PAD dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan atau sustainable. Yang kedua, pengertian Blue Economy merupakan kegiatan yang pro-ekosistem dalam konsep Blue Economy. Limbah keluaran dari kegiatan perikanan, pariwisata maupun aktivitas pemanfaatan laut harus berada dalam kondisi yang tidak mencemari lingkungan tanah maupun perairan umum, baik dari limbah kimia maupun limbah organik secara langsung maupun tidak langsung, karena dapat berpengaruh pada habitat biodata laut dan kehidupan ekosistem bawah laut. Oleh sebab itu, konsep Blue Economy terintegrasi dengan program industrialisasi, perikanan, dan pariwisata. Implementasi Blue Economy bertujuan menciptakan biota laut yang berkelanjutan, mengurangi risiko bencana di wilayah pesisir, serta mitigasi dan adaptasi dalam perubahan iklim. Yang ketiga, pengungkapan Blue Accounting dalam laporan keuangan. Pengungkapan Blue Accounting dalam laporan keuangan dapat diberlakukan sama dengan biaya yang dicantumkan di dalam laporan laba rugi. Seharusnya badan usaha atau komunitas yang mengelola suatu pusat wisata dan perikanan melaporkan biaya Blue Accounting yang dikeluarkan kepada pemerintah daerah sebagai wujud implementasi Blue Accounting. Hal inilah yang seharusnya diatur dalam peraturan daerah dan peraturan desa sesuai wewenang masing-masing. Pengungkapan biaya Blue Accounting dimulai dari cara pencatatan pada jurnal umum. Biaya-biaya yang dikeluarkan sesuai prinsip Blue Accounting diakui sebagai biaya Blue Accounting. Misalnya pencatatan dalam jurnal umum, akun biaya Blue Accounting posisi debit pada akun kas posisi kredit jika dilakukan secara tunai. Yang keempat, kontribusinya terhadap hasil pendapatan asli daerah Maluku. Sektor pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan dan kontribusinya berawal dari upaya menganalisis jumlah kunjungan wisatawan pada wisata pantai dan kontribusinya terhadap PAD Pemprov Maluku sebagai bagian dari upaya optimalisasi Blue Accounting di Provinsi Maluku. Maka, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari sejumlah wisata pantai di wilayah Provinsi Maluku, terdapat 2 yang pengelolaannya ditangani oleh Dinas Pariwisata.
Daya tarik Pantai Hunimua dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat dari banyaknya pengunjung, yaitu A. 2017 sebanyak 131.659 pengunjung, B. 2018 sebanyak 139.334 pengunjung, C. 2019 sebanyak 89.219 pengunjung, D. 2020 sebanyak 37.745 pengunjung, dan E. tahun 2021 sebanyak 128.488 pengunjung. Adapun total kunjungan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 526.445 dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Jumlah kunjungan menurun. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 dan gempa bumi yang melanda kota Ambon di tahun 2019 sehingga sejumlah ikon rusak parah. Hingga di tahun 2021, jumlah pengunjung masih lebih rendah, sebanyak 3.171 pengunjung jika dibandingkan dengan pengunjung 4 tahun terakhir. Bahkan jika dibandingkan jumlah pengunjung di tahun 2021 dengan tahun 2018 masih jauh lebih rendah, sebanyak 10.846 pengunjung. Adapun jumlah pengunjung sebelum COVID-19 pada tahun 2018 sebanyak 139.334 pengunjung. Jika dikonversi dalam persentase selama 5 tahun terakhir, maka pengunjung tertinggi di tahun 2018 sebanyak 26%, sedangkan tahun 2017 sebanyak 25%, tahun 2019 sebesar 17%, tahun 2020 sebesar 7%, dan tahun 2021 sebesar 24%. Di tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi lonjakan pengunjung sebanyak 90.743 kunjungan atau sebesar 77%. Berdasarkan pada gambar 2, diketahui bahwa daya tarik Pantai Naimelatu yaitu A. 2017 31.392 pengunjung, B. tahun 2018 sebanyak 31.147 pengunjung, C. 2019 sebanyak 25.262 pengunjung, D. 2020 sebanyak 29.432 pengunjung, dan E. 2021 sebanyak 40.023 pengunjung. Adapun total kunjungan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 157.256. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 jumlah kunjungan menurun. Di tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi lonjakan pengunjung sebanyak 10.591 kunjungan atau sebesar 58%. Hingga di tahun 2020 jumlah pengunjung masih lebih rendah, sebanyak 1.960 pengunjung jika dibandingkan dengan pengunjung 3 tahun terakhir. Namun jika dibandingkan jumlah pengunjung di tahun 2021 dengan tahun 2018 sudah mulai meningkat lebih tinggi sebanyak 8.631. Adapun jumlah pengunjung sebelum COVID-19 pada tahun 2018 sebanyak 31.147 pengunjung. Jika dikonversi dalam persentase selama 5 tahun terakhir, maka pengunjung tertinggi di tahun 2021 sebesar 25%, sedangkan tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 20%, tahun 2019 sebesar 16%, dan tahun 2020 sebesar 19%. Gambar 3 dapat diketahui kontribusi wilayah Pantai Hunimua terdapat pendapatan asli daerah Provinsi Maluku dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, yaitu A. 2017 sebesar 480.083.766, B. 2018 sebesar 682.883.500, C. 2019 sebesar 432.195.500, 2020 sebesar 180.773.000, dan E. 2021 sebesar 624.217.000. Adapun total kontribusi wisata Pantai Hunimua terdapat pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Maluku dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sebesar
2.400.152.786 dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Jumlah PAD menurun. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 dan gempa bumi yang melanda kota Ambon di tahun 2019 sehingga sejumlah ikon rusak parah. Hingga di tahun 2021 jumlah PAD masih lebih rendah sebesar 144.133.214 jika dibandingkan dengan PAD 4 tahun terakhir. Bahkan jika dibandingkan jumlah PAD di tahun 2021 dengan tahun 2018 masih jauh lebih rendah sebesar 58.666.500. Adapun jumlah PAD sebelum COVID-19 pada tahun 2018 sebesar 682.883.500. Jika dikonversi dalam persentase selama 5 tahun terakhir, maka PAD tertinggi di tahun 2018 sebesar 28%, sedangkan tahun 2017 sebesar 20%, tahun 2019 sebesar 18%, tahun 2020 sebesar 8%, dan tahun 2021 sebesar 26%. Pada gambar 4 dapat diketahui kontribusi wisata Pantai Namlatu terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Maluku dari tahun 2017 sampai dengan 2021, yaitu A. 2017 sebesar 122.784.075, 2018 sebesar 175.081.000, 2019 sebesar 144.147.000, 2020 sebesar 143.377.000, dan 2021 sebesar 173.866.500. Adapun total kontribusi wisata Pantai Namlatu terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sebesar 763.255.575. Dari tahun 2017 sampai dengan 2019, jumlah PAD menurun. Hal ini dipengaruhi oleh gempa bumi yang melanda kota Ambon di tahun 2019 sehingga jumlah ikon rusak parah. Hingga di tahun 2021, jumlah PAD masih lebih rendah sebesar 1.214.500 jika dibandingkan dengan PAD 3 tahun terakhir. Walaupun jumlah tersebut tidak signifikan, adapun jumlah PAD sebelum COVID-19 pada tahun 2018 sebesar 175.081.000. Jika dikonversi dalam persentase selama 5 tahun terakhir, maka PAD tertinggi di tahun 2018 dan 2021 masing-masing sebesar 19%. Di tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi lonjakan PAD sebesar 26.489.500 atau sebesar 54%. Nilai PAD yang merupakan kontribusi wisata Pantai Namlatu secara penuh karena hak kelola dan kepemilikan sepenuhnya oleh Pemprov Maluku. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan di hadapan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dengan ini video hari ini saya tutup. Terima kasih atas kesempatannya.